gue dari Bima, tapi gue udah lama di Jakarta. Dan di Bima itu terkenal dengan yang namanya pacuan kuda. Dan di pacuan kuda ada yang namanya komentator. Dan komentator pacuan kuda tuh ngebosenin banget gitu, kayak gitu-gitu aja. Baiklah kita lihat bersama-sama, kuda sudah masuk ke lapangan pertandingan. Ya iyalah kita tahu. Coba dibuat gitu lebih informatif, lebih anak muda, lebih keren lah gitu. Jadi kayak komentator di acara CCTV atau tahu nggak sih gitu. Jadi pas kuda masuk, wah guys lihat tuh kuda sudah memasuki lapangan pertandingan guys. Kalian tahu nggak sih kuda itu makannya apa? Kuda makan rumput. Kalian tahu nggak kenapa rumput warnanya hijau? Itu karena ada klorofil yang bertugas melakukan fotosintesis guys. Gak penting sih, tapi jangan tiru itu di rumah ya. Gue itu bukan orang Jakarta, gue di sini cuma seorang perantau. Asli gue, darah gue itu dari Bima. Babe aja nggak tahu Bima itu di mana. Gue kasih tahu, Bima itu di NTB, Nusa Tenggara Bima. Enggak bercanda ya. Nusa Tenggara bercanda. Ya gini, asal saya itu benar saya dari Bima dan banyak orang pasti tahu Bima itu karena, Bima itu sering kerusuhan. Muncul di berita gara-gara Bima sering kerusuhan. Ya emang sih Bima itu sering kerusuhan, apalagi kalau yang namanya turnamen sepak bola, itu pasti berantem. Tapi kalau misalkan udah TNI yang jadi panitia, TNI di Bima itu kan sering ngadain turnamen tuh. Itu kalau misalkan TNI udah jadi panitia, itu main bolanya sopan-sopan. Langsung baik-baik, langsung sopan-sopan bener. Lagi gue cek bola, permisi mas saya mau ngegolin. Oh iya silakan, langsung aja bawa ke kiper. Oh iya gitu. Sopan-sopan gitu. Habis main lapangannya dirapihin gitu, rumputnya dicabutin. Rumah tentaranya diberesin gitu. Sampai anak tentara disekolahin gitu. Sopan-sopan gitu. Tapi kalau ngomongin masalah kesehatan yang serius ini di Bima. Di Bima itu orang lebih percaya dengan yang namanya pengobatan tradisional daripada ke dokter. Masalahnya karena di dokter di Bima itu jumlahnya masih sangat terbatas. Bahkan sama orang yang gak punya Twitter, di sini yang gak punya Twitter boleh minta tepuk tangannya? Udah. Enggak, kayak dokter di Bima enggak sesedikit ini juga sih. Ini 5 orang ya Allah. Di Bima 6 orang dokternya bener dah. Selain itu juga fasilitas kesehatannya itu kurang memadai. Makanya banyak pasien yang dirujuk ke kota-kota lain. Ada pasien lagi sakit di Bima, dirujuk ke Mataram atau Lombok. Udah gitu ternyata alatnya nggak ada, dirujuk lagi ke Surabaya. Di Surabaya ternyata alatnya nggak ada, dirujuk lagi ke Jakarta. Nyampe Jakarta pasiennya berdoa. Ya Allah sekalian ke Singapura. Pengen ngeliat Universal Studio gitu. Minta jalan-jalan sekalian gitu. Tapi yang gue bete nih ya, orang Jakarta tuh lemah banget, bener deh. Gue perhatiin orang Jakarta lemah banget, baru masuk angin udah nggak masuk kerja gitu. Masuk angin gak masuk kerja, nelpon ke bosnya. Halo bos, saya gak enak badan nih. Kayaknya badan saya sakit, kayaknya saya masuk angin. Ya Allah, kamu masuk angin? Serius? Astagfirullahaladzim, ya udah kamu tidur, kamu gak usah keluar malam ya. Ini teman-teman sekantor udah pada khawatir. Di Bima gak ada urusan kayak begini. Di Bima kakek-kakek yang udah tua, udah batuk-batuk gitu. Yang udah sampai mau meninggal tetap ke sawah. Pergi ke sawah buat bekerja. Bahkan sebelum berangkat dia masang bendera kuning sendiri. Gak mau ngerepotin orang. Orang Jakarta tuh ya Allah lemah banget. Sama tawon 1 biji paniknya minta ampun. Ya Allah tawon. Nih gue kasih tahu ya, di Bima madu yang kalian minum itu kita samperin langsung sarang tawonnya. Ribuan tawon kita samperin. Kenapa? Karena kita udah terbiasa. Tawonnya juga takut sama orang Bima, dibentak. Minggir. Pada yang nyampe Jakarta gitu. Dan gue liatnya teman-teman kampus gue itu dari berbagai daerah itu mereka bikin yang namanya himpunan-himpunan mahasiswa. Mereka bikin himpunan-himpunan mahasiswa yang sesuai dari daerah masing-masing. Kayak gue dari Bima, itu kita bikin namanya Himabi, himpunan mahasiswa Bima. Ada lagi namanya Himala, himpunan mahasiswa Lampung, itu dari Lampung. Ada lagi Himawari, itu adanya Sinchan. Itu bukan himpunan mahasiswa itu. Adanya Sinchan itu ya. Kalau misalkan dibilang ya orang Bima itu galak, orang Bima itu segala macam, gue kasih tahu. Orang Bima itu bukannya galak atau apa, tapi emang kita kalau ngomong itu teriak-teriak. Alasannya dulu rumah orang Bima itu jaraknya berjauhan. Jadi kalau ngobrol emang harus teriak-teriak gitu. Woi, jadi ke rumah saya nanti malam tuh. Jadi deh gitu. Tapi kan sekarang zaman udah berubah. Udah ada teknologi, udah ada yang namanya handphone. Jadi orang kalau ngobrol kan tinggal pakai handphone. Jadi ke rumah saya nanti malam tuh. Ngomong apaan sih gak kedengeran. Makanya pakai handphone. Oh iya kenapa gitu.
Padahal itu handphone sinyalnya nggak ada. Itu handphonenya rusak. Itu kalau bener ya dipencet angka 1 suaranya guk guk. Dipencet angka 0 hai hai ya dan itu butterfly. Dan di Suci 5 nih gue dibilang orangnya galak, gue orangnya temperamen, suka marah-marah. Ya Allah, nih gue kasih tahu ya, gue tuh orangnya baik. Bukan baik doang, gue nih orangnya malah jago gombal. Ya tapi namanya orang Bima tuh kalau misalkan ngobrol nadanya emang tinggi. Ngegombal aja tuh nadanya tinggi banget gitu. Ngegombalin cewek. Bapak kamu supir taksi ya? Enggak bang, enggak bang. Enggak beneran enggak. Oh enggak ya udah maaf, ini orang aneh banget sih. Dan emang gitu orang Bima tuh kalau ngobrol tuh nadanya tinggi. Ini gue pernah ngobrol masalah cerita pengen ke Bali gitu kan. Bune ndak lo ke Bali lo. Dan ndak nih ke tantu nih. Gak ngerti ya udah pakai bahasa Indonesia. Jadi ke Bali. Ya jadilah, serius. Ya serius lah. Ini untungnya nih gak ada polisi yang liatin. Wah ribut nih orang nih. Tiba-tiba dipasang kawat berduri. Ada water cannon. Ada orang bakar ban. Suara ledakan. Dar. Mas kalau misalkan ngobrol jangan tempat kerusuhan. Oh ya maaf pak. Maaf. Jangan di situ juga sonoan lagi. Oh ya maaf pak. Sonoan lagi. Iya pak. Sampai Bali. Ditegor-tegor nyampe Bali. Udah nyampe Bali ditegor lagi. Mas ngobrol gak sejauh itu juga. Nyampe Bali juga. Lah lagian ngapain ngikut ini polisi. Gue tumbuh di Jakarta. Kelas 6 gue pindah ke Bima. Kelas 6 gue pindah ke Bima, dan saat pertama kali gue pindah ke Bima, itu gue gak bisa beradaptasi dengan lingkungan gue. Hari pertama gue masuk sekolah, itu gue gak ngerti sama teman-teman gue yang ngobrol. Mereka ngobrol pakai bahasa Bima. Jadi yang ada di ingatan gue cuma ada anak kecil teriak-teriak doang. Ini serius, jadi gue saat itu cuma bisa bengong sambil ngeliatin mereka. Senyum-senyum gitu. Dari pagi sampai sore begitu mulu gue. Gue jadi perasaan pada Indro ketika nonton Indra. Sama bengong gitu. Lucu ya. 2 kali 45 menit. Bengong juga gitu. Dan mau gak mau akhirnya gue yang harus beradaptasi dengan lingkungan gue. Gue beradaptasi dengan Bima. Gue mulai belajar bahasa Bima. Gue belajar kebudayaan Bima sampai akhirnya gue udah bisa. Sampai galak-galaknya orang Bima gue udah bisa. Nyamuk nemplok gak gue tepok tapi gue teriakin, minggir lu, langsung meninggal. Ada nyamuk terbang biasanya kan, sekarang berubah, misi Bang Rigen. Iya dan gue udah ngerasa banget tuh wah kayaknya gue udah mulai beradaptasi dengan Bima. Dengan lingkungannya, gue udah berani mandi di kali. Awalnya gue gak mau mandi di kali karena gue ngebayangin kali di Jakarta. Kali di Jakarta tuh kan kotor banget. Ternyata enggak, kali di Bima itu bersih. Bahkan airnya bisa dipakai buat minum. Ada orang mandi, orang nyuci. Ini serius, tapi di tiap desa ada aturan penggunaan kali. Jadi kalau paling atas itu orang mandi, paling bawah orang nyuci, di bawahnya orang nyuci, paling bawah itu orang buang air. Tiap desa ada aturan kayak begitu. Di Bima ada ratusan desa. Ya yang paling bawah sama aja kan. Dapat kotoran-kotoran juga. Emang apa yang ada di pikiran mereka gitu? Ini kotoran pas nyampe perbatasan berubah gitu jadi ikan mujair. Kan enggak. Ya kotoran juga nyampe bawah. Iya dan gue mulai belajar dengan lingkungan Bima. Sampai akhirnya di tahun ke-7, bokap gue ngomong sama gue. Rigen, ini tahun ke-7. Papa sama mama udah setuju. Kamu akan kuliah di Jakarta. Ngapain capek-capek gue kalau kayak begini. Gue udah belajar bahasa Bima nih. Gue udah neriak-neriakin nyamuk, gue balik lagi ke Jakarta. Kenapa gak dari kelas 6, gue langsung aja di Jakarta gitu kan. Ya gue bilang, Pak, ya aku kan udah sayang banget sama Bima. Aku udah demen tinggal di Bima, kenapa aku harus pulang gitu. Aku harus balik ke Jakarta. Terus bokap gue bilang, ya udah kamu pilih kuliah atau kamu urusin perahu di belakang, kamu jadi nelayan. Ya udah mana perahunya? Kamu mau jadi nelayan? Enggak, mau aku dayung sampai Jakarta. Orang Bima ya yang namanya dangdutan, kampungnya itu jauh nih. Disamperin berpuluh-puluh kilometer mereka jalan kaki cuman buat dangdutan. Jalan kaki, gak pakai sendal, bawa monyet dari goa. Bukan. Enggak. Gitu. Tapi beneran, orang Bima tuh yang namanya dangdut tuh demen banget. Mereka jalan berpuluh-puluh kilometer men. Berpuluh-puluh kilometer cuman buat nonton dangdut. Ini nonton dangdut udah kayak mau rantau ya. Ya nggak mungkin aja gitu kayak ada pamitannya juga gitu. Mah aku pamit mah mau nonton dangdut. Oh ya udah nak, nih nak, mama baru jual sapi, duitnya pakai aja buat kamu nyawer.
Naruhnya jangan salah ya, harus pas di belahan. Belahan ini. Naruh. Kamu nih bawa nama baik keluarga nak. Orang kampung gak ada yang berangkat, bawa nama baik kampung. Kamu juga jogetnya jangan berlebihan, jangan kayak tetangga sebelah joget mundur nyampe rumah lagi, jangan nak. Jangan. Akhirnya dia berangkat, setelah beberapa bulan kepergiannya dia pulang. Woi, warga desa menyambutnya, woi. Terus kepala desa nyamperin dia ngalungin bunga. Nah, orang Bima gak seprimitif itu. Disambut, selamat datang di kampungmu, tempat kelahiranmu. Untuk menyambut kedatanganmu kita adain dangdutan. Ngapain jalan jauh-jauh kalau kayak gini? Jakarta katanya kota metropolitan. Tapi lihat kalinya kotor. Mendingan Bima itu kalinya bersih. Makanya gue berniat pulang ke Bima buat ngotorin kalinya. Supaya Bima jadi kota metropolitan gitu. Tapi esensi mengenai Bima gak akan gue tinggalkan. Kuda itu tetap. Jadi di parkiran ada parkiran mobil, parkiran motor, parkiran kuda. Cabai-cabean juga ntar naik kuda, gak naik motor. Gonceng bertiga gitu kan, yang satu di depan, yang dua pakai keranjang kiri sama keranjang kanan. Kayak tukang pos gitu. Iya, dan Jakarta ini banyak banget tempat hiburannya ya. Ada mall, ada kafe, ada bioskop. Bima juga gak mau kalah. Kita tuh punya pantai. Terus pantai. Ya udah emang cuma pantai doang. Makanya gue kalau weekend ini suka bosen gitu. Kalau weekend jalan-jalan ke pantai ngeliatin air, maghrib pulang. Datang ngeliatin air, maghrib pulang. Datang ngeliatin air, maghrib gak pulang-pulang, airnya yang pulang. Makanya sekarang gue udah bersyukur gue akhirnya kuliah di Jakarta. Tiap weekend gue jalan-jalannya ke Ancol. Sama aja ngeliatin air, maghrib pulang. Belum bisa move on gue sama air. Dan gue bener ya, gue pernah di Jakarta itu sebagai tukang parkir. Modal tampang serem. Iya serius, gue pernah jadi tukang parkir gitu. Tapi kadang suka nemuin aja nih sama pelanggan yang ngeselin gitu. Datang kan, set, dia ngasih 1.000. Bang, parkiran sekarang itu udah 2.000 bang. Abang jangan macam-macam ya. Saya ini orang Bima. Bima di mana bang? Aduh, ini repot nih kalau gue jelasin nih, panjang nih. Pergi lu. Makanya besok-besoknya, gue kalau misalkan parkir itu biar serem, gue bawa peta. Gue orang Bima. Bima di mana bang? Nih di sini nih. Lu lihat nih peta nih. Nih Bima di sini. Lu lihat nih. Ini Jakarta di Bima. Oh orang jauh lu ya. Songong lu ya. Orang jauh nih. Macam-macam lu mintain parkir lu. Sini duit lu. Handphone mana? Emang abang orang mana bang? Manokwari. Buset lebih jauh. Woi. Makanya gue saking kangennya ya. Gue tuh yang gue kangenin ya. Kalau puasa itu adalah suasana gue di rumah. Suasana ketika kita sahur. Dimana gue harus bangun ketika anak kecil. Bangunin sahur itu teriak-teriaknya Masya Allah. Nih ya orang Bima nih ya ngobrolnya suka teriak-teriak. Apalagi bangunin sahur. Yang mewajibkan untuk teriak gitu. Sahur gitu. Sampai Jakarta juga kedengeran tuh suaranya. Makanya jangan kaget jam 1 nih siapa yang bangunin sahur orang Bima tuh. Kecepatan sejam. Dan kangen itu kalau misalkan ngabuburit. Lu tahu kan ngabuburit tuh? Ngabuburit tuh dimana kita tuh jalan-jalan gitu. Di Bima tuh ya kalau misalkan ngabuburit. Itu ada orang yang pacaran. Astagfirullahaladzim. Ngabuburit pacaran ini mah bakal bikin batal ya kan. Gue kalau misalkan ngabuburit itu gue mandiin kuda di kali. Serius sumpah gue mandiin kuda di kali ngabuburit. Sambil ngeliatin cewek mandi.